Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zarir Tonga dengan NIM 0306212155. Nah, baik. Hari ini saya akan mereview tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Rusdi Ansori Harahap, MPD. Nah, sebelumnya pada makalah kelompok 1 dijelaskan bahwa pengertian administrasi pendidikan yaitu menurut asal katanya etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad plus ministre yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Menurut Muhammad Rifai, jika administrasi ditelaah artinya katanya yaitu asal kata dari ad dan ministre yang berarti bantuan. Artinya bahwa administrasi merupakan suatu bantuan agar usaha kita dapat dilakukan dengan lancar dan terarah dalam mencapai tujuan dengan tepat tanpa pemborosan apapun. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian administrasi, maka kelompok 1 menjelaskan beberapa para ahli yang menjelaskan tentang administrasi, yaitu salah satunya Dr. Randus Muhammad Ngalim Parwonto dalam administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu yang personel, spiritual, dan material yang bersangkut paut dengan pencapaian pendidikan. Lalu yang kedua ada dari Kementerian Pendidikan dan Nasional Rakyat Indonesia dalam kurikulum usaha-usaha perbaikan dalam bidang pendidikan dan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, itu tadi yang ada di dalam makalah kelompok 1. Nah, tadi pada pembelajaran hari ini Bapak dosen Muhammad Rusdi Ansori Harahap, MPD, mengatakan bahwasanya administrasi pendidikan adalah berkaitan dengan surat menyurat. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan tentang administrasi yaitu Good Charter. Lalu yang kedua yaitu Neville. Nah, kalau menurut Neville ini adalah suatu proses berurusan pada penciptaan tentang administrasi pendidikan. Nah, lalu dengan jelasnya apa sih administrasi pendidikan menurut pembelajaran pada hari ini yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen kami. Nah, di sini saya merangkum bahwasanya administrasi pendidikan yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen kami yaitu seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pengarahan, pengelolaan, perencanaan, koordinasi, pelaporan, dan penguasaannya. Nah, jadi pada pembelajaran tadi telah dijelaskan juga tujuan administrasi pendidikan. Nah, menurut makalah kelompok 1, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang telah dijelaskan tadi pada hari ini yaitu sama dengan apa yang telah dicantumkan di makalah, bahwasanya tujuan administrasi pendidikan yaitu tercapainya fleksibilitas dalam mengelola administrasi pendidikan. Lalu yang kedua yaitu mewujudkan efisiensi dalam administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi. Adapun fungsi administrasi pendidikan. Nah, menurut pemakalah, fungsi administrasi pendidikan terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, lalu yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian, lalu yang ketiga yaitu fungsi penggerakan, lalu yang keempat yaitu fungsi pengkoordinasian, lalu yang kelima yaitu
fungsi pengawasan. Nah, di dalam makalah kelompok 5, di dalam makalah kelompok 1 telah dijelaskan bahwasanya fungsi administrasi pendidikan itu ada 5 ya. Lalu bagaimana dengan yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi? Nah, yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi sama seperti yang telah dijelaskan kelompok 1 yang ada di dalam makalah mereka. Lalu selanjutnya yaitu tentang asas administrasi pendidikan. Nah, asas administrasi pendidikan itu ada 2, yaitu asas idil, lalu yang kedua yaitu asas operasional. Nah, setelah ada asas administrasi pendidikan, nah ada juga tentang prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu efisiensi atau efektif. Maksud efisien ini yaitu tepat guna. Efektif itu adalah tepat sasaran. Ya, efisien itu bersumber dari tenaga, dana, fasilitas. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan, yang ketiga pengutamaan tugas, yang keempat kepemimpinan yang efektif, yaitu siapa yang berperan di dalam ini yaitu kepala sekolah. Lalu yang terakhir yaitu kerjasama. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan merupakan berkaitan dengan surat menyurat dengan terperinci, yaitu seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pengarahan, pengelolaan, perencanaan, koordinasi, pelaporan, dan pengawasan, yaitu supervisi. Adapun fungsi administrasi pendidikan yang pertama yaitu planning, yaitu perencanaan apa yang harus direncanakan. Lalu yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini dalam arti kata tentang kerja tim, seperti membuat struktur. Lalu yang ketiga yaitu koordinasi, harus searah. Nah, asas administrasi pendidikan. Asas administrasi pendidikan itu ada 2. Yang pertama yaitu asas idil, lalu yang kedua yaitu asas operasional. Lalu dalam administrasi pendidikan ada prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu efisien atau efektif, yaitu tepat guna atau tepat sasaran, yang bersumber dari tenaga, dana, atau fasilitas. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan, yang ketiga pengutamaan tugas, yang keempat kepemimpinan yang efektif, lalu yang kelima kepala sekolah. Lalu yang kelima yaitu kerjasama. Lalu yang terakhir yaitu tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama tercapainya fleksibilitas dalam mengelola administrasi pendidikan. Lalu yang kedua mewujudkan efisien dan administrasi pendidikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk review pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.